Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada sore hari ini kembali bersua di channel YouTube Konsultan Cinta. Kali ini kita tampil beda. Pada video-video sebelumnya kita tampil yang sendirian. Hari ini kita bertiga ya. Nanti kita diskusi terutama tentang percintaan. Ini para santriwati yang kelas 3 Pondok Pesantren Nurul Islam Pal 9 Morobongo Jambi. Mereka ini kelas 3 yang ini namanya si Safira Muhtar, yang ini namanya si Vanessa. Pada mereka berdua nih kita diskusi ya tentang percintaan. Kalau ada kira-kira permasalahan percintaan, boleh nggak dipertanyakan? Silakan. Ustaz, kan sekarang nih remaja pada bebas, banyak pergaulan bebas. Terus juga walaupun tidak di luar, Ustaz, di pondok pun juga karena kita tuh bisa menghindari orang pacaran, padahal justru kita tuh banyak orang pacaran. Ya. Jadi memang kondisi kita sekarang ini, iman kita adalah iman suasana. Kalau kita berteman orang yang baik, maka kita akan jadi baik. Kalau kita teman orang jahat, kita akan jadi orang jahat. Kalau kita berteman orang-orang yang suka pacaran, cerita lawan jenis, cerita pacar, maka kita akan terpengaruh. Nah, kalau kita berteman dengan orang para tahfiz Quran gitu ya, para penghafal Quran, kita justru ikut-ikutan. Maka solusinya adalah bikin komunitas ya. Cari sahabat yang atau partner yang seide, sepaham, yang mana mereka ini juga seide untuk hijrah, untuk lebih baik, untuk jomblo gitu ya. Seperti dalam hadis itu, kalau kita berteman dan orang yang pandai besi, setidaknya kita akan merasakan panasnya. Kalau kita berteman dengan orang yang penjual parfum, kita akan juga mendapat wanginya. Maka solusinya adalah tengok kita berteman sama siapa. Carilah teman-teman yang sama satu ide untuk meningkatkan keimanan kita. Rasanya solusi seperti ini. Walaupun dalam kondisi sekarang ya di pesantren tidak boleh pacaran, tapi mereka juga diam-diam pacaran. Ya, apalagi terkadang ya kalau kita duduk-duduk ngobrol-ngobrol, mereka justru menceritakan tentang lawan jenis dan sebagainya gitu ya. Sehingga kita juga ujung-ujung terpengaruh gitu. Solusinya adalah bikin komunitas, bikin partner kita yang seide dengan kita gitu. Gimana respon kita terhadap orang yang ngejek kita sama lawan jenis? Ya, bagaimana respon kita kepada orang yang ngejek kita tentang lawan jenis? Memang terkadang tanpa disadari dengan mengejek itu justru itu timbul rasa. Ya, maka pada dasarnya dalam Islam tidak boleh ngejek. Tetapi kalau itu terjadi, maka solusi kita adalah dengan ngeresponnya dingin aja. Misal boleh terkadang kita tegas, misalnya, maaf ya saya tidak suka dengan gayamu, tapi serius. Insya Allah bisa. Kalau dia berulang lagi ternyata terus membuli, maka itu juga melatih mental kita agar kita tahan bully gitu ya. Yang jelas bawaan kita dingin saja. Kalau jangan pula balas ngejek lagi atau kamu marah yang nggak jelas. Kalau kamu tidak senang ngomong ya maaf saya tidak senang dengan caramu, selesai ya. Solusinya seperti itu. Memang kadang kendala kita gitu ya, sering ngejek-ngejek, pada pertama tidak ada rasa, tetapi karena sering diejek gitu ya, akhirnya itu timbul rasa sehingga punya dampak negatif kepada hati kita gitu. Kan tadi yang bilang kan kalau kita berteman sama pandai besi pasti setidaknya kita dapat panasnya ya, gitu kan. Jadi kan kita harus berteman sama orang baik ya. Soalnya kita ini kan udah emang dulunya pacaran, nakal gitu kan. Pengen tobat, pengen hijrah, terus pengen deketin sama teman-teman yang memang baik akhlaknya, yang dikenal guru baik, gini-gini itu. Nah, tapi mereka yang tidak mau berteman sama kita gimana kan? Ya. Jadi gini, kalau dia baik pasti mau, gitu. Kenapa tidak mau? Berarti dia tidak baik. Gitu dia. Kenapa? Karena orang-orang yang soleh atau yang soleha itu dia tidak, kalau nengok orang yang punya keinginan untuk berubah, dia justru tenang. Justru dia senang. Jadi ada juga dia pengalaman teman, sekarang teman itu jadi istri saya. Jadi kisahnya gitu. Dia punya target, namanya dakwah fardiyah. Artinya dia mengajak orang perorangan. Cewek tomboy, pergaulannya juga gimana, pakaian juga tidak syar'i. Dia punya target, dia akrab. Maka keakraban itu
seolah-olah seperti keluarga. Nah, lama-lama dia berteman sehingga dia bisa bersaudara karena Allah. Nah, gitu juga kita, misal kita pengen hijrah nih, kita lihat ada orang yang lebih baik, jangankan teman, ya kalau guru memang ada yang satu yang lebih baik, kita temani guru itu, kita dekatin jadi akrab, gitu kan. Insya Allah itu membantu kita untuk jadi lebih baik, dan saya yakin kalau dia baik, dia siap menerima kita. Ya, tapi ingat tidak boleh lagi. Nah, tapi kalau dia tidak terima kita, berarti dia belum orang baik, gitu ya. Karena niat kita baik, hijrah, tahu dia nggak terima, nggak mungkin, gitu ya. Kalau kita cuma sekedar sahabat atau lawan jenis itu gimana? Oh. Jadi kenapa mesti bersahabat yang lawan jenis? Ya, ke dalam Islam mencegah lebih baik daripada mengobati. Kita bersahabat, memang awalnya sahabat, ya. Sehingga dari sahabat itu timbul rasa. Rasa ini membahayakan hati kita, mau ngungkap gak berani, gitu ya, gak enak. Kita persahabatan, kita ini dia kan sahabat saya, sehingga terkadang lebih bebas dari orang pacaran. Banyak seperti itu, ya. Dia katanya sahabat, tapi sama-sama suka. Dia suka, kita juga suka, tapi gak berani ngungkap karena kita sudah bersahabat. Tetapi sikap kita terkadang lebih bahaya dari orang yang pacaran, karena kita sudah terlalu bebas, karena kita nggak sahabat. Kita jalan-jalan ke sana, jalan-jalan ke sini, pegangan segala macam, gitu kan. Kenapa? Kita anggap, oh kami kan cuma sahabat. Nah, ini sangat bahaya. Maka hati-hati kalau bersahabat dengan lawan jenis. Ya, gitu. Walaupun pertama tidak ada rasa, dan ini bisa lama ada rasa. Rasa itulah yang terkadang kalau sudah lama-lama yang sulit untuk, kalau dia dekat sama cewek lain kita cemburu, baru kita sahabat. Nah, iya, itu dia. Itu. Maka dalam Islam nggak boleh. Maka carilah orang-orang yang memang sejenis. Kalau mau nikah nanti barulah, ya. Gitu kali. Ada lagi silakan. Kayak soal bilang lah taruh gitu. Nah, terus gimana Zat? Biar bisa emang dapat taruhnya Zat, biar bisa tidak pacaran nanti. Oke, jadi mungkin bisa dikisahkan mungkin seperti kasus saya ya. Ya, saya juga alhamdulillah saya nikah tanpa pacaran. Bisa kita menikah dari nol karena Allah, maka insya Allah Allah bimbing. Ya. Tapi kalau kita menikah dari nol bukan karena Allah, mungkin dari pacaran, Allah nggak bimbing. Banyak kasus seperti itu, ya. Banyak dia hidup dari nol, dari suami istri, tapi nikahnya bukan karena Allah, tapi karena kecantikannya, tapi karena kekayaannya, karena wajahnya. Maka setelah kaya, ini rentan rusak. Waktu miskin dia sama-sama susah payah dan suami istrinya, sudah kaya jadi masalah, saling tidak bersaudara. Ya, maka fondasi kita dalam pernikahan adalah Allah SWT. Ya. Ada lagi kira? Kalau enggak kita tutup karena Ya, mungkin ini aja tadi. ya, oke. Kalau demikian, sahabat sekalian, ada perkara-perkara hati, bolehlah bertemu dengan kami lewat dunia maya ya. Semoga bermanfaat. Saya Iri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.